Selamat malam Mbak Raka, ketemu lagi ya kita dengan saya konselor Anda Maura Sevilla Katarina. Di sesi konseling kedua kali ini kita akan bahas tentang permasalahan Mbak Raka yang terakhir kita bahas di sesi konseling pertama. Sebelum kita mulai masuk ke dalam sesi konseling, saya akan seperti biasa memberitahu Mbak Raka bahwa ketika Mbak Raka ke toilet, saya akan berikan waktu Anda 5 menit dari sekarang, karena nanti saat sesi konseling berlangsung tidak diperbolehkan untuk keluar ya. Apa Mbak Raka ingin ke toilet? Enggak. Baik, itu tidak. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, di sini ada info konsen yang akan saya jelaskan, nanti Mbak Raka baca ya. Jadi info konsen ini adalah surat pernyataan dan persetujuan Mbak Raka untuk berpartisipasi dalam konseling hari ini. Di sini dijelasin ada saya yang bertanda tangan di bawah ini, nanti Mbak Raka isi nama Mbak Raka, jenis kelamin Mbak Raka, terus ada tanda tangan juga. Di sini dijelaskan bahwa Mbak Raka menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses konseling yang dilakukan oleh saya, konselor Raka Maura Sevilla. Dalam kegiatan ini ada beberapa poin yang harus Mbak Raka pahami. Yang pertama, Mbak Raka bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Terus poin kedua, Mbak Raka diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang Mbak Raka hadapi. Lalu ada identitas dan informasi yang Mbak Raka berikan akan terjamin kerahasiaannya, jadi Mbak Raka tidak perlu khawatir. Di poin ketiga ada Mbak Raka menyetujui bahwa ada perekaman proses konseling berupa tulisan, rekaman percakapan selama jam konseling berlangsung. Tapi informasinya bakal tetap terjamin kerahasiaannya, jadi tidak akan disebarluaskan. Selanjutnya di poin terakhir, untuk menunjang kelancaran proses yang konseling yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan bisa didiskusikan bersama dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk mengikuti konseling hari ini. Apa Mbak Raka sudah paham? Ya, sudah, tapi boleh dibaca lagi ya, nanti kalau ada yang bertanyakan. Mbak Raka bisa isi data diri sama tanda tangan ya. Oke, kalau itu proses konseling hari ini yang untuk sesi kedua bisa kita mulai ya. Untuk yang pertama-tama nih, aku ingin tahu dulu gimana sih Mbak Raka kabarnya hari belakangan ini? Hari belakang ini alhamdulillah baik. Cuma kemarin kalau perasaan sih sebenarnya nggak apa-apa, cuma kemarin lagi kurang enak badan gitu. Sakit karena apa? Saya kurang enak badannya, flu kan? Iya, kayaknya mau gejala flu, soalnya aku bersin-bersin terus. Terus terakhir kan kita itu konseling itu tentang bahas Mbak Raka bilang waktu itu sedang nyusun proyek. Iya, itu udah sidang kan? udah, kebetulan aku sidang tanggal 11 Juni kemarin. Terus sekarang lagi lanjut untuk bab 4 dan bab 5 serta sebar kuesioner. Sebar kuesioner ya. Boleh diceritain bagaimana Mbak Raka pas sidang? Apakah sidangnya berjalan dengan baik?
Untuk sidang sih alhamdulillah, cuman pas diuji dosenku tuh ada yang nanyain judul, akhirnya ada perubahan judul sedikit, terus udah kebetulan udah langsung dikasih tahu lagi ke pembimbingnya. Terus yaudah akhirnya kita ganti judul, cuma pas udah selain dari itu minor minor revisi sih, jadinya nggak terlalu banyak revisi kayak yang lain. Udah sih itu aja, alhamdulillah. Pas sempronya sih lancar-lancar aja, nggak terlalu banyak makan waktu kayak yang lain. Berarti problemnya cuma ada di judul ya, tapi itu udah selesai ya? Udah. Oke. Kalau begitu aku pengen tanya lagi, selama proses revisi ini gimana? Udah selesai kan revisinya apa masih? Revisi sih kalau untuk sekarang baru bab 2, bab 3 aja yang dibenerin sama daftar pustaka, karena ternyata kemarin pas dicek daftar pustakanya banyak yang ada tapi ternyata nggak ada gitu di bab 2 aku. Jadi ada sumbernya di daftar pustaka tapi di bab 2 nya nggak ada. Nah, bab 4-nya mungkin baru di awal. Berarti sekarang lagi proses revisi sama ngerjain bab 4 ya? Iya. Mereka udah sidang sempro ya? Iya. Terus gimana sih perasaan mereka saat sebelum sidang, terus saat sidang, sama pas sekarang nih pas sidangnya udah kelar? Kalau sebelum sidang kebetulan kan lagi suasananya lagi happy juga kan, kemarin habis ulang tahun, terus itu emang jadwalnya emang ditunggu-tunggu, jadinya senang. Cuma pas sudah hari hanya kayak takut, karena kan aku udah ngeliat beberapa pengujinya kayak lumayan strict untuk untuk memperbaikan gitu-gitu. Terus setelah sempro sih lega sih, karena bebannya jadi hilang satu, jadi udah nggak terlalu kepikiran, karena sebelum sempro tuh aku bener-bener yang bisa 2 minggu full tidurnya malam ngerjain ini. Jadi ada stres. Berarti sekarang untuk terakhir kan yang saat kita konseling itu mereka cerita ke mereka itu stres karena masalah proposal masalah kita. Sekarang kan udah melewati ya masa itu. Tapi perasaan mereka sendiri gimana? Apa stresnya masih ada atau malah mereka merasa oh ternyata udah lewat jadi kayak ya biasa aja? Kalau sekarang sih kayaknya biasa aja, karena udah deg-degannya itu pas kepikiran kayak sempro nanti gimana ya, soalnya udah ngeliat teman-teman banyak yang ganti judul, berarti kalau ganti judul semuanya ganti ya, itu cuma seperti itu aja sih. Untuk sekarang biasa aja. Oke, berarti kalau berarti kan ini mereka lagi nyusun untuk skripsi ya, sidang skripsi juga. Berarti di sini mereka merasakan kalau kendala mereka udah lewat nih, jadi karena mereka udah melewati masa itu, apa mereka jadi lebih tenang hadapi nanti skripsi atau? Mungkin kalau untuk sekarang sih lebih tenang, karena kan belum ada gambaran nanti seminar hasilnya gimana. Cuma mungkin kalau udah mepet-mepet bakal balik kayak kemarin lagi. Wajar. Iya. Oke, aku coba untuk simpulin ya apa yang udah kita bahas tadi. Berarti Mbak Raika sudah kelar sidang sempurna, revisinya nggak terlalu banyak, paling cuman di problemnya ada di judul yang harus diganti. Iya. Tapi judulnya juga udah keganti ya, tinggal minor revisi sama tinggal lanjutin bab 4 kayak jawaban kuesioner. Iya. Gitu. Jadi sekarang aku mau tanya, pas Mbak Raka udah
nyelesain sidang sempro itu, reaksi orang-orang di sekitar Mbak Raika gimana sih? Kayak ada teman kampus atau teman omong yang Mbak Raika sempat cerita di sesi pertama? Kalau reaksi teman sekampus sih waktu habis selesai sidang kan itu aku nggak bisa yang langsung selesai gitu kan, karena di setelah aku tuh ada teman-teman yang lain. Nah setelah udah keluar ruangan langsung pada ngucapin selamat, terus diajak foto-foto, dikasih bunga. Terus kebetulan kalau pulang kalau di rumah sih kebetulan pas pulang bundaku sakit, jadi pas di rumah sakit baru ditanyain kayak gimana sempronya, lancar. Terus cerita juga dapat bunga dari teman-teman, dapat coklat. Ya, alhamdulillah nyata teman-temannya banyak yang suportif. Kalau untuk teman online, setelah aku sidang kan udah selesai, terus lanjut ke yang lain, aku langsung ngabarin ke grup ke kayak guys aku udah selesai gitu-gitu, terus mereka langsung kayak selamat dan lain-lain ngucapin. Ini sih Berarti happy ya Iya. itu. Terus untuk dari reaksi Mbak Raika sendiri, untuk diri sendiri ini ada nggak kayak token of appreciation, kayak Mbak Raika mengapresiasi diri, misalnya ngasih rewards apa untuk diri sendiri, atau kayak cuman yang ngerasa bangga gitu? oh, kalau itu sih kayaknya nggak ada ya, karena aku juga bingung mau ngapain. Jadi abis setelah sempro itu aku lebih take time untuk tidur, karena kan banyak jam tidur yang aku lewatin juga waktu ngejar-ngejar sebelum sempro, sebelum revisi sebelum sempro dan setelah sempro itu banyak waktu yang kelewat, jadi aku banyak istirahat sih. Melunasin utang tidur gitu. Iya bener. Oke. Terus untuk Mbak Raika sendiri udah kepikiran belum untuk plan ke depannya tuh, rencananya Mbak Raika mau ngapain di deket-deket ini, atau misalnya berapa bulan ke depan? Kalau karena sekarang lagi nggak ngapa-ngapain, jadi kadang aku nyari part time sama volunteer. Kebetulan aku ada join volunteer juga di bulan Agustus. Terus Juli juga aku kebetulan mau main sama temen-temenku yang emang jauh, jadi mereka ke Jakarta. Baru kamu yang udah Volunteer apa kalau boleh tahu? volunteer di event apa ya namanya, social chic yang makeup skincare. Kebetulan dia di juga Sendiri atau Mbak Raika sama teman? ada diajak sama temen-temen gitu, terus bareng sama temen-temen. Berarti Mbak Raika ini excited nunggu yang volunteer itu gitu Iya. ya, plannya. Pengumuman volunteer. Tadi udah bahas tentang sempro Mbak Raika, terus plan Mbak Raika. Sekarang aku mau tanya untuk hari-hari Mbak Raika ini belakangan ini. Mbak Raika ada masalah yang bikin Mbak Raika keganggu nggak sih? Atau belakangan ini malah hidup berasa kayak oh ya fun-fun aja? Dilihat sih kayaknya nggak ada ya, jadi ya udah hidupnya lagi biasa aja. Lagi terbang-terbang Iya ya. gitu. Nah, berarti alhamdulillah kalau kayak gitu. Cuman aku mau tanya nih, kemarin kan pas konseling pertama itu mereka bercerita banyak tentang stres, tentang ngerasa anxious, tentang ngerasa susah untuk bergaul sama teman. Nah, sedangkan kan kita sekarang waktu itu kemarin kita terakhir itu membahas tentang stres Mbak Raika menghadapi sempro ya. Karena ada Mbak Raika punya tuntutan untuk lulus karena orang tua Mbak Raika yang umurnya sudah tua gitu. Nah, untuk Mbak Raika
mereka sendiri udah tahu belum sih sekarang nih, karena udah ngelewatin ya, mereka udah ngelewatin masa-masa nyusun proposal, terus udah sidang sampai sekarang hari ini, mereka kira-kira udah nemu belum? Ada nggak sih yang mereka tahu kayak, oh ini tuh trigger yang bikin aku ngerasa stres gitu, atau masih sampai sekarang masih belum tahu? Mungkin kalau trigger stress itu yang dari ini pas semprot ya, semua semprot itu kepikiran banget, takut salah karena kan kebetulan aku anaknya yang emang harus apa-apa tuh harus organize dengan benar, kalau enggak kadang suka yang stres sendiri terus ribet sendiri. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, cuma kayak pikiran itu kayak kayak gini-gini bakal ribet, kayak gitu-gitu bakal ribet gitu. Terus jadinya cemas. Kalau untuk trigger sih kayaknya nggak ada ya. Apa akunya belum tahu, belum lihat ke dirinya gitu dalam sapi. Oke, berarti sejauh ini rasa cemas itu yang Mbak Raka rasain itu datangnya sumbernya semua itu dari saat nyusun sempro itu ya, Iya. sama diri Mbak Raka yang organize jadi takut salah. Terus untuk, karena udah tahu nih, berarti Mbak Raka sekarang anggap aja nih, sekarang Mbak Raka ngerasa kalau trigger Mbak Raka itu adanya di sempro, sama Mbak Raka terlalu organize gitu, jadi apa-apa mikirin udah benar belumnya gitu. Iya. Nah, untuk ngatasinya itu udah tahu belum? Apa sampai sekarang mereka ya udah jalanin aja atau Kalau ngatasin kayaknya belum tahu, karena biasanya kalau udah kayak gitu ya udah lihat aja nanti kayak gimana. Kalau misalnya emang nggak sesuai ya udah dari situ tuh jadiin pelajaran biasanya kayak gitu, karena belum apa ya, belum ngerti gitu loh cara untuk calmnya gitu, untuk lebih tenang dalam ngadepin kayak gitu gitu. nah, karena itu mereka bilang berarti mereka belum ngerti nih untuk deal sama rasa cemasnya itu gimana. Iya. Tapi mereka udah pernah belum untuk coba misalnya nanya masukan ke teman-teman sekitar, atau baca buku yang misalnya kayak buku yang genrenya self improvement, atau dapat insight baru dari misalnya sosial media yang mereka mainin, terus ada cerita-cerita dari orang lain. Kalau itu sih belum pernah ya, karena biasanya apa-apa kan sendiri, jadi ngerasa kayak ya udah nanti pasti bisa sendiri gitu. Jadi kalau untuk buku sih kemarin teman udah ada yang nyaranin, kayak aku bilang juga kayak aku kok anger issue-nya gini ya, terus aku nyaranin kayak coba baca buku yang tentang hal kayak gitu, jadi bisa buat nanganin seenggaknya buat diri sendiri jadi lebih better. Berarti dari sini mereka merasa kalau mereka punya manajemen anger sama stresnya itu yang kurang ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi kan Mbak Reka udah cerita kalau Mbak Reka nih solusinya untuk saat ini ya jalanin aja gitu ya, sama coba untuk cari-cari saran dari orang-orang sekitar. Nah, dari berarti kan tandanya mereka udah mengaplikasikan itu semua ya, kayak misalnya jalanin aja segala macam. Menurut Mbak Raika sendiri, apa cara itu udah efektif atau masih kurang? Kalau lihat-lihat dari yang udah maksudnya yang udah pernah kejadian, efektif apa enggaknya, karena aku nggak tahu, jadi lebih yang kayak oh ya udah gitu, jadi aku nggak tahu ini tuh bisa kelihatan efektif apa enggak, jadi belum bisa determine itu efektif apa enggak. Oke, karena Mbak Raika nggak tahu gitu ya.
Nah berarti kan di sini posisinya mereka belum ada apa pembanding buat Iya. tahu oh lebih efektif yang ini atau yang ini. Dari Mbak Raika sendiri, Mbak Raika ada nggak sih kepikiran untuk coba misalnya cari cara lain untuk buat ngebanding ini, mending dijalanin aja atau misalnya bisa lari ke cara lain, misalnya contoh curhat ke orang atau misalnya melakukan ibadah atau Kalau ngebandingin yang kayak ibadah atau kayak curhat ke temen tuh biasanya kalau udah mentok banget nggak kepikiran kan biasanya motonya kayak ya udah jalan aja, cuma kayak pas di jalan ternyata nggak sesuai yang aku mau, biasanya baru tuh kayak cerita kayak ke teman-teman. Tapi biasanya aku nanya dulu sih mereka bisa dengerin ceritaku apa enggak, karena takutnya beberapa kan ada yang punya masalahnya juga, jadi aku nggak mau ngeberatin. Oke, sekarang aku lanjut pengen tahu Mbak Raika kira-kira bisa kasih aku contoh nggak untuk kejadian yang bikin Mbak Raika stres sama cemas akhir-akhir ini, misalnya ada ya, terus sama gimana Mbak Raika meregulasi emosi Mbak Raika sama problem solvingnya Mbak Raika gimana? Kalau cerita akhir-akhir ini mungkin kemarin yang habis yang tadi aku cerita pas aku selesai sempro, bunda aku masuk ke rumah sakit, terus kebetulan kan ayahku emang udah tua, jadi ada yang sakitnya emang udah gak bisa pergi kemana-mana. Terus selesai dari sempro itu kebetulan kan hujan deras sorenya, itu aku pulang yang lihat rumah bener-bener kayak nggak ada orang sama sekali. Terus aku kaget kayak kirain kok nggak ada yang masukin cucian. Pas masuk ternyata pas ditanyain ayahku juga baru bangun, bilang katanya bunda aku masuk rumah sakit. Itu aku masih fun itu karena kan emang suasananya lagi happy kan habis semprot. Terus udah beres-beres rumah, cuma kan karena aku persiapan dari pagi, aku juga biasa bangun pagi, cuma waktu itu aku bangun pagi, keadaannya juga kayaknya lagi capek. Pas pulang tuh sedih gitu, kayak kok capek, udah capek dari sempro, capek harus ngurusin rumah, bener-bener soalnya rumahnya berantakan banget kan. Takutnya habis bunda pulang dari dokter ngeliat rumah berantakan tuh lebih ngoceh lagi, kayak aku ngerapiin gini. Terus udah baru satu sore akhirnya aku ke rumah sakit, dan tapi nggak aku dirawat kan. Terus kebetulan sebelum ke rumah sakit tuh sempat ada cekcok sedikit sama ayah, kayak banyak kayak kan ayahku kan gak bolehin bawa mobil, sedangkan yang mau aku bawa ke rumah sakit tuh lumayan banyak. Aku nggak maksa aku mau bawa mobil gitu, cuma karena kebutuhannya emang karena bunda aku sakit, maksudku kayak kenapa kok pelit banget. Cuma ya udah akhirnya habis itu nggak aku heroin, aku masuk kamar, aku langsung tidur, karena itu juga aku pikir kayak ini karena stres capek jadinya apa ya, jadi marah gitu ke orang lain. Iya, jadi uring-uringan, jadi marah ke orang lain, ngelampiasinnya ke orang lain. Sudah habis kebetulan lagi nggak sholat, jadi pas habis maghrib baru bangun, udah enakan, baru ya udah ngobrol biasa aja. Berarti masih dengan Mbak Raika caranya dengan biarin aja gitu ya, Iya. sampai hilang sih. Berarti terus aku ingin tanya, apa Mbak Raika apa sering cekcok sama ayah kah daripada sama bunda? Kalau mungkin karena udah tua, udah balik. Ada yang bilang orang tua kalau udah umur kayak 80, 70 itu udah balik ke anak kecil, jadi kadang lebih banyak cocok ke ayah karena suka dibilang itu suka nggak ngerti. Terus lebih yang kayak kita harus ngertiin dia gitu. Kadang suka capek kalau misalnya kayak dibilangin yang bener tapi dia malah keras kepala ya, ngeyel. Kalau sama bunda biasanya jarang sih, cuma kalau udah biasanya udah marahan tuh kayak
udah bujuran kayak gitu. Jadi makanya berantem itu bisa diem-dieman. Oke, berarti Baraka kan tadi udah bilang ya kalau akhir-akhir ini sebetulnya kehidupannya lagi anak-anak aja gitu, nggak ada yang bikin stres ya. Nah, tapi aku pengen tanya, kan hidup tuh kan pasti berputar ya, ada di masa nanti tiba-tiba Baraka stres. Nah, kira-kira Baraka siap nggak sih untuk ngadepin kalau tiba-tiba nanti ada aja nih problem yang bikin Baraka stres atau bikin Baraka cemas kayak misalnya? Kalau kayak gitu aku sih udah antisipasi ya, karena aku ngerasa kalau misalnya aku ada sesuatu yang senang ini di bulan ini, entah bulan depan, entah minggu depan, pasti aku udah yang kayak pasti ada something yang bakal datang. Cuma itu kan sebenarnya manifestasi yang jelek ya. Tapi kadang suka aware gitu kalau misalnya pas udah kejadian kayak oh ini pasti karena yang kemarin lagi senang, terus lagi hidupnya lagi mulus-mulus aja, tiba-tiba langsung dapet. Kalau ada pikiran kayak gitu, Baraka pas lagi happy nih kayak sekarang, Baraka lagi happy, terus muncul karena Baraka udah punya pikiran atau mindset kalau oh kalau sekarang happy nanti kedepannya bisa jadi bakalan enggak gitu. Apa Baraka jadi ngebatasin diri Baraka untuk happy, jadi kayak kalau lagi seneng banget terus tiba-tiba jadi kayak oh gak boleh terlalu seneng nanti soalnya outcome-nya akan begini, atau malah ya udahlah mumpung lagi seneng di all out aja senengnya. Biasanya kalau lagi senang gitu di all out sih, cuman nanti kalau misalnya udah sendiri kayak malam gitu sebelum tidur kayak ngerasa tadi sebenarnya happy cuma kok takut gitu, jadi kayak ada perasaan takut sendiri, baru dipikirinnya tuh pas sudah sendirian. Tapi pas kayak lagi rame atau kayak di tempat umum kayak lagi happy ya udah happy aja. Berarti problemnya tuh kalau udah mulai sendirian mereka udah mulai mikir yang aneh-aneh gitu ya. Berarti apa Mbak Raika kalau kayak gitu tandanya Mbak Raika harus terus sama orang, jadi kayak attach gitu, kayak apa harus sama orang, kalau enggak nanti gue jadi ini sendiri nih, jadi kepikiran sendiri, jadi harus didistraksi sama orang, atau malah ya udahlah nggak apa-apa wajar. Kalau untuk attach kayaknya nggak terlalu. Kan kadang aku juga ngerasa capek sendiri kan, suka social energinya suka cepet kayak drain gitu. Tapi kalau untuk yang sama yang lain sih kayaknya mungkin call sih sama temen-temen yang dari online yang itu biasanya sama mereka. Berarti kalau di sini usaha nanti misalnya ketemu sama situasi yang bikin stres itu mereka udah tahu belum akan ngapain apa, sama kayak sekarang ya jadi Mungkin kalau yang tingkat levelnya nggak bisa aku kendali sendiri, cerita sih. Yang pertama cerita dulu ke orang, terus kalau misalnya emang ternyata aku cerita ke orang nggak ngelegain belajar aku, ya udah dijalanin aja. berarti intinya main poinnya itu ada di jalanin aja, sama paling kalau minta pertolongan tuh lebih ke cerita aja Iya. untuk ngelegain. Iya, jadi butuh didengerin. Cuma kalau emang temennya ada yang ngasih saran yang menurut aku kayak oh ya kalau kayak gini tuh bisa aku lakuin, biasanya aku lakuin. Berarti Mbak Raika suka juga minta saran ya. Kenapa Mbak Raika suka minta saran? Apa karena Mbak Raika nggak percaya sama keputusan yang Mbak Raika ambil, atau lebih ke kayaknya emang kita butuh dengerin saran orang lain? Kalau gitu sih ya satu lebih butuh dengar saran orang lain, karena kan aku ngerasa kalau opini itu tuh nggak terlalu bisa aku andalin kadang, jadi lebih butuh validasi. Kedua itu kan yang satu tadi butuh saran, yang kedua
gitu validasi dari hatiku tuh udah bener apa belum, karena yang apa aku pikir misalnya bener nih, tapi kadang orang mikir kayak kayaknya harusnya gak gitu deh, lebih baik kayak gini, jadi solusinya kayak gini, jadi kayak gitu aku dikasih insight lagi. lebih ke coba cari point of view dari orang Iya. lain, karena mereka ngerasa kalau opini sendiri tuh belum tentu